lenyap. Sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Sadu, sa. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Ya, sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita bersama ya pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bertemu bersama, mendengarkan Dhamma Desana ya. Ya, hari ini umatnya yang datang sangat cukup ya, sangat cukup. Tapi bukan cukup banyak, tapi cukup sedikit ya. Nah, tapi tidak jadi masalah ya karena situasinya memang hujan ya. Saya sudah antisipasi umatnya kemungkinan bisa sedikit ya. Saya perkirakan umatnya sedikit. Karena biasanya umat di situ takut kalau kena ujian, ya, itu ya. Bisa karena bedaknya luntur, bisa juga ya. Bisa sumeng ya kayak bocah itu ya. Sehingga untuk menghindari itu mereka mungkin nggak jadi ke wihara. Tapi saya sangat acungkan jempol, ibu-ibu, bapak-bapak yang meskipun ujian tidak berhenti-berhenti namun tetap bisa ke wihara. Ya, ini kalau sadahnya nggak kuat ya bisa nggak jadi kemari ya. Mungkin bisa ke mall atau ke restoran ya. Nah, pada sore hari ini saya akan memberikan uraian khotbah dengan judul adalah 4 macam bahaya ya. 4 macam bahaya yang tidak bisa dihindari, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditangkal. 4 bahaya ya. Ya, menurut ajaran Sang Buddha ada 2 macam bahaya. Bahaya yang pertama itu yaitu bahaya yang bisa ditangkal, bisa dihindari. Kemudian yang kedua adalah bahaya yang tidak bisa ditangkal atau dihindari. Mau nggak mau kita harus menerimanya. Karena ini nggak bisa ditangkal. Meskipun pakai jimat, pakai kesaktian, nggak bisa. Yang kedua ini. Ya, saya jelaskan yang pertama ini. Ya, ini bahaya yang umum tapi masih bisa ditangkal ya. Sebenarnya saya nggak cerita yang ini sebenarnya. Ceritanya ada yang satu yang lebih menarik karena saya yakin umatnya sedikit, jadi saya ganti ceritanya yang sederhana saja ya. Bahaya yang pertama itu bahaya yang bisa ditangkal. Bahayanya apa saja? Seperti bahaya banjir ya. Kemudian bahaya tanah longsor. Kemudian ada lagi bahaya penyakit nyamuk Aedes aegypti ya. Ada lagi yang namanya bahaya hujan ya. Hujan itu kalau rumah kita
bocor, ya nanti kita bisa jadi sakit ya melalui hujan itu. Angin, bahaya angin. Kemudian bahaya perang, ya, dan sebagainya. Bahaya-bahaya ini bahaya yang umumnya terjadi di dunia ini, ya. Tapi sekali lagi ini bisa ditangkal, bisa dicegah supaya tidak menimbulkan bencana. Ya, seperti saya sebutkan tadi, bahaya banjir. Ya, siapapun orangnya, siapapun negaranya bisa mencegah bahaya banjir ini. Ya, bagaimana caranya? Ya, salah satunya masyarakat dihimbau untuk tidak buang sampah sembarangan, ya. Kemudian selokan-selokan, kali, ya, itu dibersihkan supaya perjalanan air itu lancar. Ya, kalau lancar, maka langsung tidak terjadi banjir. Makanya dibersihkan. Kemudian tanggul-tanggul ditinggiin, ya. Nah, itu salah satu cara. Artinya kita bisa menangkal banjir, ya. Bahaya peperangan ini juga bisa ditangkal. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya pemimpin-pemimpin yang bertikai, ya, disuruh damai, ya. Kemudian salah satu pihak ada yang mengalah, ya, tidak menang-menangan sendiri. Mereka harus sabar dan saling baik-baikan, ya. Ini salah satu menimbulkan perang kalau nggak terjadi ini, ya. Nah, kalau pemimpinnya sudah masing-masing sadar akibat perang itu apa, dia juga saling berdamai, maka tidak terjadi perang. Nah, sehingga perang itu dapat dihindari. Kurang lebih seperti itu. Nah, termasuk bahaya nyamuk, kita harus bersihkan rumah, kita harus pakai kelambu, kita harus pakai AC. Nanti kalau rumahnya bersih, terhindar dari nyamuk-nyamuk demam berdarah. Dan bahaya-bahaya lainnya yang umum terjadi, sekali lagi itu semua bisa ditangkal. Tentu harapan negara-negara lain, ya termasuk negara kita, termasuk diri kita sendiri, ya, harapannya adalah kita ini ingin hidup damai, ingin hidup bahagia, terhindar dari bahaya, terhindar dari peperangan, ya. Kalau kita udah menghindari itu semua, hidupnya akan tenang, ya. Kalau nggak ada perang, nggak ada banjir, hidup kita nyaman. Dan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan ini dapat kita lakukan, ya, sehingga kita bisa hidup bahagia. Itu harapan kita semuanya. Nah, cara-cara yang ini adalah sekali lagi bisa dilakukan apakah oleh negara, apakah oleh diri kita sendiri. Ya, tergantung kita mau nggak. Ya, kecuali kalau kita nggak mau itu susah obat, ya. Tapi kalau kita mau bisa ditangkal semuanya. Nah, selanjutnya bahaya yang kedua, kita sekarang masuk bahaya yang kedua. Yang mana bahaya ini dikatakan di dalam kitab suci tidak bisa ditangkal. Siapapun orangnya, termasuk dia sakti mandraguna, termasuk dia orang suci, ya sudah suci, sakti lagi, tidak bisa menangkal bahaya ini. Sekalipun dia arahat, ya, ya seorang arahat, suci, sakti,
Dia nggak bisa menangkal bahaya ini, bahaya yang kedua ini. Jangankan arahat, ya, Sang Buddha sendiri yang sudah mencapai kesucian sempurna, ya, juga nggak bisa menangkal bahaya ini, bahaya yang kedua ini. Sangat luar biasa. Nah, lalu apakah bahaya yang kedua ini? Tadi sudah saya sebutkan di awal, ada 4 bahaya menurut ajaran Buddha yang tidak bisa ditangkal, tidak bisa dilenyapkan, tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dicegah. Ini nggak bisa, harus diterima, harus dihadapi. Apa saja itu bahayanya? Yang pertama, ini boleh dicatat, ya, daripada ngelamun, ya, boleh dicatat. Nggak dicatat juga nggak apa-apa, ya, karena kita nggak ada ulangan hari ini, ya. Jadi nggak apa-apa, ya. Bahayanya apa saja? Yang pertama yaitu usia tua. Nggak bisa kita nangkal, nggak bisa, ya. Yang kedua adalah sakit, ya, kita nggak bisa menangkal sakit, nggak bisa, ya. Saya nggak mau sakit, nggak bisa, pasti sakit, ya. Yang ketiga adalah kematian. Ketiga, kematian. Bante, saya nggak mau mati meskipun pakai ilmu karang, nggak bisa, mati juga, ya, mati juga. Kematian. Yang keempat adalah karma buruk berbuah. Nah, ini yang keempat atau yang terakhir. Kalau karma itu sudah berbuah, kita nggak bisa menangkal. Nah, 4 bahaya ini, sekali lagi, jangankan kita, jangankan arahat, Buddha sendiri pun tidak sanggup untuk menahan bahaya ini, ya. Nah, sekarang kita masuk bahaya yang pertama, ya. Ini perlu dijelaskan supaya bisa lebih jelas. Yang pertama adalah usia tua, ya. Jadi ketika kita ini sebenarnya sudah lahir ke dunia ini, kita itu sebenarnya akan digiring oleh usia tua, sakit, dan mati. Kita akan digiring ke sini semua. Jadi manusia itu diumpamakan seperti peternak, ya. Jadi ketika ternak itu lahir ke dunia ini, ternak itu akan digiring oleh si peternak itu, ya. Digiring kemana? Digiring ke usia tua. Setelah digiring oleh usia tua, nanti digiring oleh sakit. Nanti digiring lagi oleh kematian. Manusia hidup itu seperti itu. Semakin dia cepat melangkahnya, ya, dia akan mendekati kematian. Tidak ada orang yang terbebas dari usia tua. Jadi ketika kita lahir ke dunia ini, umumnya mulai jadi bayi, ya, bayi, kemudian menjadi anak-anak. Anak-anak nanti menjadi remaja, ya. Remaja nanti menjadi dewasa. Dewasa akhirnya menjadi tua, ya. Nah, kita digiring yang pertama ke usia tua ini. Nah, ciri-ciri usia tua
Salah satunya rambutnya sudah pada putih, ya. Tetapi bukan kena adonan semen, bukan, ya. Karena memang sudah tua, rambutnya putih, ya. Maka inilah digiring yang pertama nih, rambutnya putih. Kemudian giginya sudah mulai pada ompong, ya. Pada ompong, ya. Kalau udah tua giginya pada ompong. Kalau masih muda giginya rapi, ya. Kayak gigi ketimun, ya. Senyumnya juga enak dipandang, ya. Tapi udah tua senyumnya sudah enak dipandang, ya. Karena giginya sudah pada bolong-bolong, ya. Tikus bisa masuk tuh, ya. Karena giginya bolong. Nah, kemudian muka sudah pada doer kalau sudah tua, ya. Ya masih muda kinclong, wajahnya kece, ya. Tahu kece, ya? Tahu Bante, ya? Kalau nggak tahu mah terlaluan sekali, ya. Kece, ya, cantik. Tapi udah tua udah pada doer dah mulai, ya. Kalau dari jarak jauh kayak pemuda, begitu deketin ya ampun, ya. Karena apa? Sudah tua, ya. Ya, kemudian jalannya sudah tertatih-tatih, ya. Jalannya sudah nggak bisa cepat, ya. Nggak seperti muda dulu jalannya itu cepat sekali, ya. Tek 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 tek. Tapi kalau udah tua jalannya ya sudah pelan-pelan, ya. Bahkan ada yang pakai tongkat. Ya, itu tongkatnya bukan tongkat pengaman tuh, ya. Tapi tongkat untuk jalan, ya. Kalau orang yang ngerti, tongkatnya tuh sakti tuh. Ada model kayak ular gitu, ya. Ada tuh ular begitu, ya, tongkatnya. Dikira sakti, nggak tahu karena kakinya sakit. Ya, dengkul-dengkul itu sudah mulai pada sakit kalau usianya sudah tua, ya. Kalau nggak percaya nanti bisa dicek setelah yang satu ini, ya. Dengkul-dengkul tuh hati-hati, ya. Makanya jangan terlalu dipaksakan, ya. Sudah banyak kekurangan. Mata sudah mulai lamur, ya. Melihat apa-apa nggak jelas. Disuruh masukin benang nggak masuk-masuk, ya. Karena sudah mulai lamur, udah pada tua, ya. Semua penglihatan, semua berubah. Kuping juga berubah. Ya, dari jarak jauh kita bisa mendengar suara tikus nyaringnya bisa kedengeran. Tapi kalau udah tua, jarak 2 meter diajak ngomong apa-apa, padahal jarak 2 meter. Makanya kita harus ngomongnya agak keras kepada orang yang tua, karena dia bisa ngedenger. Tapi kalau kita ngomongnya halus, pelan, ya, dia nggak kedengeran. Nanti kita akan seperti itu kalau sudah tua, ya. Nah, itulah ciri-ciri daripada orang tua. Nah, kita ini akan mengalami seperti ini. Ya, kalau udah tua mau berbuat baik agak sedikit berat, ya, sedikit berat. Beratnya kenapa? Pertama, kalau udah tua orang fisiknya lemah, ya, lemah. Mau makan, mikirin ini makanannya keras apa enggak, ya. Karena giginya sudah nggak utuh lagi, ya. Kalau keras dia nggak bisa. Apalagi ngegigit kue Cina, wah bisa nyoplok tuh, ya. Sekali gigit dia nggak balik-balik, ya. Kok ketinggalan itu giginya tuh, ya. Karena sudah tua. Makannya biasanya yang dihajar apa? Bubur aja itu. Kalau orang udah tua senangnya bubur. Beda dengan anak muda, senangnya daging-daging, ya. Tapi kalau udah tua senangnya bubur. Jadi fisik sudah mulai lemah, ya. Kemudian bongkok dan sebagainya. Ketika fisik lemah, maka batin kita pun jadi lemah juga loh kalau udah tua. Sudah fisiknya lemah, otomatis batin kita ini juga melemah. Ya, misalnya dalam hal batin, ya. Batin itu kan ingatan-ingatan, berpikir sesuatu, gagasan-gagasan, ide-ide itu batin.
proses batin. Kalau masih muda gagasannya bagus, keinginannya bagus. Tapi kalau udah tua udah nggak mulai banyak keinginan, sudah mulai melemah, ya. Udah seperti pasrah, terima apa adanya. Udah nggak muncul yang seperti itu lagi. Artinya sudah melemah tuh. Ya, ingatannya kuat kalau masih remaja, tapi kalau sudah tua ingatannya lemah. Naruh sandal di pinggir pintu, nyariin kemana-mana, ya padahal di pinggir pintu adanya. Nyari pulpen, padahal ada di depan mata, di sini dia nyari mana pulpen saya, padahal di sini ya. Dia sudah mulai pada lupa kalau udah tua. Ya. Janji sama orang, ini hari ngomong, besok ditanya, Pak kok nggak ke rumah saya? Aku nggak janji, padahal sudah janji, dia lupa. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, rumahnya sendiri yang dia tinggali bisa lupa loh. Nah itu salah satu ingatan-ingatannya itu sudah mulai melemah. Kenapa? Karena sudah tua. Nah ini dikatakan bahaya. Ya. Dikatakan bahaya. Jadi kita kalau udah tua ini sangat bahaya sekali. Fisiknya lemah, ingatannya lemah. Kita mau berbuat baik juga agak berat. Nah makanya kalau kita sudah tahu bahwa kita ini akan mengalami tua, ya ini mumpung masih muda. Siapa yang bakar petasan ini? Enggak, tuh ya udah teh. Tapi bagus sekali ya, biar nggak ngantuk ya. Iya, karena kalau nggak ada petasan begini bisa pada ini meremlek semua nih. Nah jadi mumpung masih muda, sebelum kita didatangi tua ini, bahaya tua ini, maka kita harus segera mungkin banyak melakukan kebajikan. Ya, seperti berdana, mempraktekkan sila, bermeditasi. Karena kalau masih muda ini fisiknya juga sehat, bisa naik-naik gunung, naik pohon, segala macam. Ketika meditasi juga duduknya bisa 2 jam, 3 jam. Ya. Saya pernah ngajar meditasi, ada umat yang duduknya sampai 3 jam, nggak berhenti-berhenti. Itu kuat sekali. Saya aja cuma 2 jam sudah nyerah. Ya. Tapi umat itu lebih hebat dari bantainya, dia 3 jam. Ya ada ya. Nggak tahu dia makan apa kali ya, saya nggak tahu. Kuat dia. Saya kira bohong, ternyata bener ini. Nah kenapa? Karena umurnya masih muda. Ya Bante sendiri juga ngalamin waktu masih muda, masih sweet 17 ya. Sekarang udah sweet-sweetan ya. Ya meditasi bisa 3 jam mampu. Waktu masih samanera bisa. Tapi sudah gocap lebih ya sudah. Itu aja 2 jam sudah kamsiatikong istilahnya ya. Udah terima kasih, udah bagus banget itu ya. Itu pengaruh ya. Maka ketika ada kesempatan untuk melakukan kebajikan selama kita masih muda ini, itu dilakukan. Jangan sampai entar besok. Nantilah kalau saya sudah beristri, nanti udah punya istri, nantilah kalau saya udah punya anak. Terus alasan seperti itu nggak habis-habis. Ya nanti kalau udah tua, suruh meditasi sudah nggak bisa. Ya meditasinya bukan di lantai, tetapi duduknya di bangku. Senangnya deket-deket jendela kalau udah tua. Ya. Udah nggak kuat lagi. Disuruh baca parita juga sudah nggak kuat. Kalau paritanya banyak nggak kuat. Paling paritanya yang ringan-ringan. Ya disuruh ngedengar khotbah kalau terlalu panjang juga nggak kuat. Kalau sudah tua. Itulah bahaya dikatakan. Maka itu kesempatan masih muda untuk berbuat baik. Ini kesempatan emas. Ya zaman sekarang anak muda itu terbalik. Ya disuruh ke wihara itu nggak pernah ada yang mau. Ya. Kecuali memang dia dasarnya memang sudah dari kecil dididik, itu bisa.
Makanya setiap saya khotbah di wihara, umumnya yang hadir itu rata-rata udah pada sweet-sweetan semua. Ya. Yang sweet 17 itu jarang sekali ya. Ya saya hitung, wah sedikit sekali. Lebih banyak yang seneng dengar khotbah itu banyakan orang-orang udah tua. Yang giginya pada ompong ya, yang jalannya susah, itu mereka seneng ya. Tapi masih bagus dia mau, masih bagus. Nah itulah dikatakan bahaya. Kalau kita udah digiring ke usia tua, sangat bahaya. Nah kemudian yang kedua, bahaya yang kedua adalah sakit. Ya sakit. Ini juga bahaya ibu bapak. Bahayanya kenapa? Kalau kita sakit, kita nggak bisa berbuat baik. Meskipun ada keinginan, ada cara, ada uang, sangat sulit. Sulit sekali untuk berbuat baik. Karena tubuh kita ini sakit. Ya mungkin kalau sakitnya masuk angin masih bisa. Ya kalau sakitnya kanker, ya entar di kemo, ya. Suruh ke wihara, waduh berat sekali. Untuk berbuat baik itu berat sekali. Dirinya sendiri aja sakit, menderita, boro-boro berbuat baik. Nah, bahaya yang kedua ini, yaitu sakit ini, tidak bisa ditangkal, tidak bisa dihindari. Bante kan ada dokter, kalau kita sakit kita pergi ke dokter, nanti kan sembuh. Ini kan bisa dihindari. Iya, ini hari sembuh, nanti tahun besok kita sakit lagi. Artinya kita tidak lolos dari sakit. Siapapun orangnya ya. Termasuk hewan juga bisa sakit. Manusia bisa sakit. Sekalipun dokter, dukun juga bisa sakit. Ya jangan dikira, wah kalau dokter mah nggak bisa sakit. Sakit juga. Sakit ini nggak enak, sangat menderita. Ya makannya bubur terus, udah begitu yang tawar-tawar, ya. Menderita. Yang lain makan enak, tidur enak, dia nggak bisa. Tidur juga susah. Nah apalagi dalam keseharian kita bisa melihat ada orang yang sudah tua, ya sudah tua, badannya gemuk, sakit-sakitan, ya. Kita lihat sendiri mereka nggak bisa mandiri. Mereka nggak bisa mandiri alias mandi sendiri, ya, nggak bisa. Misalnya disuruh makan dia nggak bisa. Misalnya orang sudah 75, terus badannya sakit-sakitan. Yang anehnya badannya gemuk, kalau sakit-sakitan agak kurus mending. Masih orang ngegendongnya nyaman, ya. Ini sudah gemuk, dia sakit-sakitan, usianya 75. Ya, tapi umumnya sih orang kalau udah tua kurus. Ini yang cilakanya dia gemuk, ini bahaya. Jadi orang mau ngegendong dia nggak bisa. Ya, karena apa? Gemuk. Diperlukan paling sedikit 2 orang. Itu pun orangnya badannya yang keker, yang tiap hari makan daging. Kalau makan nasi uduk nggak kuat juga dia. Berat orangnya itu ya. Jadi menderita sekali. Jadi nggak bisa mandi sendiri. Dia harus dimandiin seperti baby ya. Seperti bayi. Mau minum aja nggak bisa kalau sakit. Harus diminumin. Ada yang minumnya pakai selang karena nggak bisa, tangannya bergerak. Mau apa saja susah. Sangat-sangat menderita. Ini bahaya. Yang kedua ini sakit. Makanya kita berusaha ya, walaupun sakit itu nggak bisa dihindari, paling tidak kita harus menjaga tubuh kita ini dengan baik, meskipun itu nggak bisa dihindari. Misalnya makannya teratur, ya, kemudian tidur juga teratur,
jangan suka main catur, ya, jangan ngatur-ngatur, ya. Ya kita artinya tuh maksudnya kalau memang sudah waktunya tidur ya kita tidur. Waktunya kerja ya kita kerja, jangan malam mainin internet terus. Ya, sampai anaknya diajak-ajak, sampai begadang-gadang mainin internet, tubuhnya akan semakin lemah. Nanti kalau sakit bahaya. Bahaya secara ekonomi, uang kita bisa habis. Bahaya secara fisik, tubuh kita tidak sembuh-sembuh. Yang rugi siapa? Yang rugi dirinya sendiri dan keluarganya. Makanya yang kedua ini dikatakan sakit ini bahaya. Bahaya yang tidak bisa dihindari. Ya, sekalipun Buddha sendiri nggak bisa ngindarin sakit. Karena sang Buddha sendiri juga pernah sakit. Ya. Jangan dikira sang Buddha tuh nggak sakit-sakit, sakit juga. Semua tidak bisa menangkal bahaya sakit ini. Kecuali hanya sementara doang, disembuhkan, sembuh. Nanti sebulan ya bisa sakit lagi, atau setahun kemudian sakit lagi. Makanya sebelum kita sakit, ya, yang penting asal jangan sakit hati aja ya. Sebelum kita sakit ini, kesempatan untuk berbuat baik sangat-sangat besar. Ya, jalankan kebaikan-kebaikan itu. Ya, berdana, menjalankan sila, meditasi, ya, syukur meditasinya bisa mencapai maga dan pala. Sehingga bisa mencapai sotapana. Lebih bagus. Atau paling tidak kita bisa berlatih lah semampu-mampunya kita. Sehingga bisa memberikan efek yang baik, positif secara batin maupun fisik kita ini. Kalau kita malas meditasi, malas ngedengerin dhamma, susah obat. Ya. Nah, ada sedikit cerita, ya Bante kasih sedikit cerita ya, biar nggak ngantuk. Hujan begini kalau nggak ada cerita nih ngantuk nih biasanya. Kasih sedikit aja deh ya. Kebanyakan takutnya kekenyangan juga, ya. Kenyang ya. Kasih sedikit cerita. Ya, di dalam kitab suci diceritakan ada seorang perumah tangga, ya, namanya Nakulapita. Nakulapita ini adalah seorang perumah tangga yang sangat baik dan tiap hari dia bertemu dengan Sang Buddha. Tiap hari ya, berdana makanan, mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Nah, pada suatu ketika usianya baru menanjak 80 tahun ya, baru menanjak 80 tahun, Nakulapita ini mulai sakit-sakitan. Nah, ketika dia sakit-sakitan, dia bertekad dengan segenap tenaga, dia mengumpulkan tenaganya. Saya harus ketemu Buddha. Mungkin hanya saat ini saya bisa ketemu Buddha. Selanjutnya saya tidak bisa ketemu Buddha lagi. Maka dengan tekad yang kuat akhirnya dia bisa berjalan meskipun dalam keadaan sakit. Nah, sesampainya di hadapan Buddha, Nakulapita ini memberikan hormat dan bertanya kepada Sang Buddha, "Bante, mungkin pertemuan saya ini bertemu dengan Bante cuma hari ini saja. Untuk itu mohon agar saya diberi sedikit dhamma." Ya, karena orang tua kan dikasih dhammanya jangan panjang-panjang, sedikit. Ya, karena kalau terlalu panjang dia nggak ngerti. Maka dikasih sedikit oleh Sang Buddha. Khotbahnya yang terkenal seperti ini. Oh, perumah tangga. Ini bagus sekali ya untuk kita renungkan. Oh, perumah tangga. Jika kamu sakit, jangan biarkan batinmu ikut sakit. Udah segitu aja khotbahnya. Nah, karena diajarkan seperti itu, dia menerima. Nah, suatu ketika dia pulang dari tempatnya Sang Buddha. Bertemulah dia dengan murid Sang Buddha, yaitu Sariputra.
Ketika ketemu Sariputra, dia menghormat, lalu dia berbincang-bincang dengan Bante Sariputra. Dia menceritakan dia bertemu dengan Sang Buddha, dan Sang Buddha memberikan dhamma seperti yang tadi saya katakan. Jika tubuhmu sakit, jangan biarkan batin ikut sakit. Lalu Bante Sariputra tanya, apakah kamu meminta penjelasan lebih rinci dari Sang Buddha? Nah, Nakulapita tidak memberikan penjelasan, ya, tidak bertanya lagi. Akhirnya dia memohon kepada Bante Sariputra untuk meminta penjelasan. Maksudnya itu apa? Jadi sebenarnya maksudnya begini ya. Ketika kita ini suatu saat tubuh kita ini sakit, ya, sebenarnya batin kita jangan ikut-ikut sakit. Jangan mau batin kita itu sakit, jangan mau. Kenapa? Karena menurut ajaran Buddha, fisik sama batin itu dua fenomena yang berbeda. Ya, fisik sendiri, batin sendiri. Fisik ya tubuh ini kita, ini namanya fisik. Ingatan-ingatan, gagasan-gagasan, rencana-rencana itu namanya batin. Keinginan-keinginan itu batin. Jadi ini dua fenomena yang berbeda. Jadi ketika fisiknya sakit, ya batinnya jangan ikut sakit. Kita terima saja. Supaya apa? Supaya kita walaupun dalam keadaan sakit, apa sakit payah, apa sakit biasa, kita tidak mengeluh. Kenapa tidak mengeluh? Karena kita tahu tubuhnya yang sakit. Maka saya sangat rugi sekali kalau batin saya ikut sakit. Nah, ini kalau kita sering meditasi, kita bisa tahu. Kita bisa membedakan batin dan jasmani. Makanya mumpung masih sehat, banyak-banyak meditasi. Ya, salah satunya meditasi Vipassana Bhavana. Jangan meditasinya Vipassini terus. Ya. Kita meditasi Vipassana. Jadi kita bisa mengetahui batin dan jasmani. Paling sedikit kita mencapai nyana yang pertama, yaitu nama rupa pariceda nyana. Itu nyana yang pertama dalam meditasi Vipassana. Itu ada 16. Nah, ketika kita sudah mencapai yang ini tingkat dasar nih. Ini biasanya kalau kita tekun bisa dapat nyana yang pertama ini. Tapi kalau mikirin pulang dulu boro-boro dapat, ya. Badannya remuk, iya, nggak dapat apa-apa. Jadi kalau melatih meditasi Vipassana sebenarnya badan kita ini harus sengsara, harus hancur lebur. Ya, kita ikuti makan pelan, ya. Tidur juga pelan-pelan, mengangkat barang pelan, semua dilakukan dengan pelan-pelan. Memang harus sengsara, baru kita bisa mendapatkan nyana yang pertama ini. Nama rupa pariceda nyana, yaitu mengetahui batin dan jasmani. Jasmani itu apa ya? Ini tubuh kita. Secara teori ya, ini tubuh kita. Batin itu apa? Keinginan-keinginan itu batin. Misalnya ingin makan, nah itu batin tuh. Ingin minum, ingin berjalan itu batin. Sedangkan yang bergerak itulah fisik, itulah tubuh kita. Jadi kalau di dalam Vipassana Bhavana ini, nanti kita bisa praktek. Bukan teori, itu tadi kan teori, tapi kalau praktek tahu kita. Oh, ini batin. Oh, ini tubuh. Kalau dia sudah memahami ini, ketika kita sakit, dia tidak mengeluh. Dijamin tidak mengeluh. Karena fisik itulah yang sakit, batin saya nggak boleh sakit. Makanya harus praktek meditasi. Misalnya retret 10 hari. Ya 10 hari nggak bisa, 7 hari. 7 hari nggak bisa, 3 hari. Nah, itu suatu kemajuan untuk mendidik batin kita. Itulah manfaatnya. Sehingga ketika sakit kita nggak mengeluh. Makanya supaya nggak mengeluh, walaupun sakit batin kita tetap tenang, batin kita tetap damai,
banyak belajar dhamma, banyak meditasi. Kalau kita tidak mengenal dhamma, tidak praktek meditasi, sakit sedikit mengeluh, ya, batinnya lemah. Aduh, batin saya lemah. Kenapa kok teman-teman saya sehat, saya kok sakit melulu? Ini karma apa? Pernah apa? Nah, ini kita mengeluh terus, menderita terus. Akhirnya dia menderita, ibunya, bapaknya, semua keluarga menderita karena tidak mau menerima dengan penyakit yang dia alami. Tapi kalau kita sering meditasi, kita dapat menerima. Inilah fisik kita memang harus begini, dan memang inilah bahaya daripada penyakit. Nah, ketika kita merenungi penyakit ini, maka kita tidak menderita. Itu bahaya yang ketiga. Ya. Bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga apa? Kematian. Ya. Nah, sekarang ini umur manusia rata-rata paling hebat 75 tahun. Ya. Setelah 75 tahun, mungkin kita akan dibawa ke rumah duka Jelambar. Ya, minta dibacakan parita dan sebagainya. Ya. Kecuali punya bonus, ya, dia akan dapat diskon mungkin 50%, 20%. Karena ada bonus. Bonusnya apa? Banyak kebajikannya. Sehingga harusnya 75 naik menjadi 80. Kalau dia beli banyak bisa 90, baru kita meninggal. Nah, inilah kematian. Tidak bisa ditawar, tidak bisa ditangkal. Bahkan seorang sakti pun, ya, seperti Moggallana, dia juga harus mengalami kematian. Buddha juga mengalami kematian. Ini bahaya kematian. Makanya mumpung masih sehat, masih hidup, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebelum kita semua pada jitbok, maka kita lakukan kebaikan. Nanti kalau nggak nyesel. Ya, apalagi boro-boro 75, 50 aja udah mengundang Bante baca parita. Padahal baru 50. Ya. Saya sering baca parita di rumah duka tuh. Umur berapa, Bu? Baru 40. Iya, sudah jitbok, kasihan sekali. Ya. Nah, inilah hidup dan kehidupan. Setiap orang lahir pasti mati. Ini termasuk bahaya. Yang ketiga, kematian. Makanya mumpung masih hidup, berjuang. Jangan sampai nanti kita sudah mau detik-detik meninggal, baru mau berbuat baik, nggak bisa. Dan nggak bisa diulang. Dan yang keempat adalah, bahaya yang keempat adalah karma buruk berbuah. Ini juga bahaya. Karma baik saya nggak jelasin karena itu bukan bahaya. Jadi kalau karma buruk berbuah ini bahaya sekali. Terutama orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Dia merasa kalau membunuh orang saya aman. Hidup saya bahagia ngambilin hartanya. Ya, dia berpikir begitu. Kemudian temannya ngeliat, kok dia ngebunuh orang, ngambilin harta orang, hidupnya kok makmur. Nah, ini karmanya belum berbuah dia. Nanti kalau karmanya berbuah, nanti penderitaan akan mengikuti diri dia. Jadi ketika karma itu belum berbuah, kadang-kadang dia menganggap ini enak, ini manis. Buahnya manis. Tapi kalau karmanya berbuah, menderita. Ya, sebagai contoh, ini ada cerita sedikit lagi ya. Karena nggak berani panjang-panjang kalau malam begini, hujan rintik-rintik, belum makan nasi, waduh repot nih ya. Ini urusannya bisa pada nguap. Ini ya, bantainya harus menyelesaikan ya. Kalau enggak akan nama sekarang 3 kali langsung pamit goodbye. Itu ya. Kasih cerita dikit aja ya. Buktinya apa? Karma buruk berbuah ini sangat bahaya. Ada cerita, yaitu Ratu Samawati. Ratu Samawati ini ya dulu di kehidupan yang lalu itu, sebelum jadi Ratu Samawati itu, dia hidup sebagai orang yang kaya raya. Dan dia punya teman banyak. Ya, ada ratusan. Nah, waktu itu dia mandi di sungai bersama teman-temannya. Ketika mandi di sungai bersama teman-temannya, lalu begitu selesai mandi, dia ke daratan, tubuhnya kedinginan. Nah, supaya tubuhnya nggak dingin bagaimana? Dia membakar alang-alang, rumput-rumput kering. Dia pikir
ini rumput kering nih banyak nih. Dia kira nggak ada orangnya. Ya. Saya bakar aja jadi anget badannya. Ternyata ketika dibakar itu ada Paceka Buddha lagi meditasi begini. Apinya sudah ngegobar-gobar. Tapi Ratu Samawati itu bukannya nolongin, ya harusnya ketika dibakar dia udah tahu, mungkin awalnya belum tahu. Setelah dibakar dia tahu, ada Paceka Buddha. Harusnya matiin, apinya dimatiin. Ini malah Paceka Buddhanya dimatiin sekalian, dibakar habis. Nah, akibat karma buruk yang dilakukan, apa yang terjadi? Setelah membakar Paceka Buddha itu, dia lahir di alam neraka selama 100.000 tahun. 100.000 tahun dia digodok di api neraka. Kemudian setelah keluar dari neraka, ya, dia lahir sebagai manusia selama 500 kehidupan. Itu matinya dibakar atau terbakar. Itulah karma buruk beratnya. Jadi kalau kita suka ngebakar orang, ngebakar binatang, kita bisa dibakar lagi. Tapi kejadiannya sih sebenarnya nggak harus begini. Bisa juga begini, bisa juga karma yang lain, bisa. Itulah bahaya daripada suka ngebakar, apakah manusia, apakah hewan, ya. Bahaya. Kemudian cerita yang kedua, kasih sedikit lagi, ya. Yaitu Moggallana. Di kehidupan yang lampau, Moggallana itu pernah lahir sebagai perumah tangga. Dan dia punya istri. Ya, kedua orang tuanya tinggal bersamanya. Ya, karena dia dipengaruhi oleh istrinya ini, akhirnya orang tuanya itu dibunuh. Ya. Cara membunuhnya dengan sadis. Orang tuanya itu dua-duanya diajak. Ya, diajak ke hutan. Nah, ketika sampai di hutan, jadi dia pura-pura sebagai perampok. Ayah, ibu, ini ada perampok mau membunuh kita. Terus dia memukuli ibu bapaknya. Ya, sampai bercocoran darah. Kemudian mulutnya itu mengucapkan kalimat-kalimat seolah-olah seperti perampok yang memukuli. Padahal dirinya sendiri. Nah, saking cintanya ibu bapaknya ini kepada anaknya. Anakku, sudah kamu lari saja, aku sudah tua. Sudah, yang penting kamu bisa lolos. Pergi sana, pergi. Ya. Akhirnya sampai mati kedua orang tua, dipukuli sama Moggallana di kehidupan yang lampau. Nah, akibat karma buruknya itu akhirnya berbuah. Berbuahnya di zaman Sang Buddha, sekarang dia jadi biku nih. Jadi biku plus arahat, punya kesaktian yang sangat luar biasa. Dia bisa jalan di atas awan, dia bisa menembus dinding, menembus tembok, bisa terbang, bisa traveling ke alam-alam surga, ya. Tapi menghadapi karma buruk, dia nggak berdaya. Nah, di mana pada saat itu setelah dia jadi biku, dia punya kesaktian nih. Karmanya berbuah, dia tahu, ya karma saya ini berbuah. Lalu dia coba untuk menangkal dengan kesaktiannya. Bisa. Ya, jadi dia dikeroyok oleh para perampok yang disuruh oleh orang lain untuk menghabisi nyawanya Bante Moggallana. Tapi karena dia punya kesaktian, ya awalnya dia gunakan kesaktian itu supaya bisa terhindar. Bisa, begitu dia mau dikeroyok, dia menghilang. Jadi perampoknya itu lihat, wah, udah nggak ada ya. Tadi rasanya di sini, tapi dia udah hilang. Tapi hukum karma nggak bisa. Karma buruk itu kalau udah berbuah, biarpun dia sakti, dia muncul lagi. Yang kedua, dikejar lagi sama perampok itu. Moggallana tahu, wah ini karma saya ini berbuah. Dia gunakan lagi kesaktiannya lagi. Dia selamat. Tapi karma itu mengejar terus. Sampai ketiga kali akhirnya dia ibarat orang Chinese ya bohwat juga dah. Ini berbuah terus sudah nggak bisa, udahlah saya terima. Akhirnya dia nggak menggunakan kesaktiannya. Karena kalau dia gunakan terus dikejar terus, gunanya untuk apa? Akhirnya ya udah, dia nggak gunakan kesaktian. Nah, ketika dia ada di kuti,
Dikejar sama perampok, udah dia nggak gunakan saktian, udah dia dipukuli, digebuki sampai tulangnya remuk, bahkan sampai hampir mau meninggal dunia sama si perampok ini. Nah, itulah berbuah di kehidupannya itu, sehingga dia harus menerima karma-karma yang dulu pernah lakukan. Nah, ini namanya bahaya. Makanya kalau sudah tahu bahaya ini, karma buruk berbuah, sekarang kita jangan berbuat jahat. Mungkin yang dulu-dulu kita pernah berbuat jahat, udah dah, kita jangan pikirin. Sekarang inilah kita jangan berbuat jahat lagi. Karena apabila kita berbuat jahat, karma buruk kita berbuah. Nanti kalau sudah berbuah, kita akan menikmati, akan menderita. Oleh karena itu, dari sedikit uraian ini, marilah sekarang kita banyak melakukan perbuatan baik, bermeditasi, agar kita menerima 4 bahaya ini, sehingga tidak membuat kita menderita terus-menerus. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ibu bapak selalu sehat, bahagia, dan terus berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kami menyediakan sebentar waktu untuk sesi tanya jawab kepada Bante. Nah, Bapak Ibu nanti bisa, yang mau bertanya langsung bisa angkat tangan saja, nanti maju ke depan bertanya langsung kepada Bante. Tapi bisa juga kalau mau yang secara tertulis, bisa ambil kertas yang di kantong kursi belakang, ada pensil juga, ditulis saja tuh pertanyaannya apa, nanti saya keliling untuk mengambil pertanyaannya. Nah, sembari kita menunggu satu buah lagu, kami ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Bapak Ibu Saudara Sedama, kita nyanyikan lagu Sudah Saatnya. Terdapat pada halaman 61, kita nyanyikan sama-sama. Kini kita sadar terhadap dhamma samudra, karena dengan dhammanya kita dapat terbebas dari belenggu duka hidup ini. Hai kawan semua, laksanakan dalam berteman dhamma, ajaran Sang Buddha untuk mencapai nirwana. Singkirkan keraguan terhadap dhamma mulia, yakinkan dengan ikhlasika kebenaran pasti kau temui. Namo Buddhaya. Kita ulang dari bait kedua. Hai kawan semua, laksanakan dan amalkanlah dhamma, ajaran Sang Buddha untuk mencapai nirwana. Singkirkan keraguan terhadap dhamma mulia, yakinkan dengan ikhlasika kebenaran pasti kau temui. Namo Buddhaya.
Ya, baik. Ada yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu? Boleh angkat tangan ya, silakan Ibu. Maju ke depan. Dengan Ibu siapa? Bu Tini ya? Ya, Bu Tini silakan. Selamat malam Bante, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, kita kan hidup sudah berulang-ulang kali. Iya. Kemudian kita itu misalnya sekarang jadi orang yang biasa-biasa saja atau jadi jahat atau jadi baik, apakah itu akan kecenderungannya pada saat kita terlahir di kemudian hari akan menjadi seperti itu lagi? Misalnya kalau dia jahat banget, dia nanti kehidupan berikutnya akan jadi jahat sekali, atau kalaupun dia akan berubah atau apa sih yang menyebabkan dia akan berubah? Gitu, itu yang pertama. Ya, saya jawab yang pertama dulu supaya saya nggak lupa ya. Ya, Nanti baru lanjutkan. Bagus sekali pertanyaannya dari saudari siapa? Tina ya. Tina ya. Tini. Oh ya, Tini ya. Jadi kalau orang itu kecenderungannya berbuat jahat ya. Apakah dia bisa berbuat jahat terus? Ya. Selama orang itu tidak menyadari kejahatannya, itu bisa terus-menerus. Karena apa? Nggak ada usaha, nggak ada tindakan untuk merubah dirinya itu. Sama saya umpamakan seperti orang ini bodoh ya. Sebenarnya dia nggak bodoh, tapi karena dia malas belajar, malas menghafal, ya, maka dia akan menjadi orang bodoh terus, bisa. Dan akan terus-menerus bodoh. Kenapa? Karena nggak ada tindakan, nggak ada usaha untuk belajar. Nah demikian juga karma. Kalau sekarang kita ini mungkin katakanlah kita ini jahat ya, karena belum sadar, belum mengenal ajaran Sang Buddha. Kemudian kita mendengarkan ceramah dari para romo, jadi para biku. Sekarang ini sadar nih, berubah 100 derajat ya. Lalu melakukan kebaikan-kebaikan, meditasi dan sebagainya. Maka di kelahiran yang akan datang kita bisa berubah, bisa. Jadi kita jangan terlalu pasrah diri ataupun wah kayaknya saya ini udah jahat, udahlah udah kepalang ajar terus saya jahat. Jangan seperti itu ya. Kita harus punya perjuangan. Itu bisa dirubah kok. Kalau kita jahat bisa dirubah jadi orang baik. Bahkan orang sekejam apapun seperti Anggulimala itu dia bisa suci. Kenapa dia berubah? Karena dia mau merubah setelah mengenal Buddha dan ajarannya. Jadi seperti itu. Jadi nggak selamanya seperti itu kalau dia mau merubah. Tetapi dia akan seperti itu kalau dia tidak mau merubah. Jadi semua ada di tangan kita. Oke? Ya, silakan pertanyaan yang kedua. Bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau anak kecil saya kasih permen ini. Ya, bagus sekali. Yang kedua adalah karena kita hidup, kita pasti berhubungan dengan orang-orang, berinteraksi. Kemudian kadang-kadang kita berinteraksi dengan orang, ada yang misalnya kita belum lama kenal, tapi rasanya srek gitu ya, bisa chemistry-nya masuk gitu ya. Kemudian ada orang, biasanya ya, kalau kita punya ini secara manusia biasa. Kalau kita punya kepentingan selaras, biasanya kita kan kecenderungannya tidak terjadi konflik. Tapi kalau kita punya kepentingan berseberangan, kadang-kadang terjadi konflik. Nah, apakah kalau kita kalau kita akhirnya ketemu orang-orang yang kita sebenarnya akhirnya kepentingannya berseberangan, ya. Kemudian terjadi konflik atau kurang srek lah. Apakah itu juga karena masa lalu kita atau sebenarnya bukan, hanya karena pemikiran kita atau kepribadian kita aja yang pada saat ini mungkin tidak bisa menyesuaikan dengan dia, atau mungkin juga bukan kita, bisa juga karena dia yang kecenderungannya untuk terus menerus demikian. Jadi ya. Bagus pertanyaan yang kedua juga bagus juga ya. Ini kalau anak kecil saya kasih coklat, tambahin lagi ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau kita yang pertama
kadang kalau kita ketemu orang, begitu ketemu rasanya langsung serak gitu, senang gitu, bahagia ya, karena ini sesuai dengan irama kita ya. Ya, kenapa seperti itu? Yang kedua, kenapa kalau kita ketemu teman, ya jangankan sering ketemu, pertama kali ketemu aja kita rasanya sudah nggak nyaman gitu. Kita ngelihat muka dia enak, pengen muntah gitu ya, gitu ya. Atau kita deket dengan dia selalu clash, selalu bermasalah. Kenapa? Apakah ini karma? Ingat, jawabannya tidak selalu karma. Karma itu memang ada hubungan, tapi tidak dijadikan alasan yang pertama ya. Jadi tergantung dari kita juga yang pertama. Kedua ya memang itu karma. Bagaimana cara menghadapi orang itu? Ya tentu kita dengan bersabar, dengan kata-kata yang baik, ya, dengan pikiran yang baik, tidak negatif thinking, hal itu bisa merubah. Ya, misalnya contoh gampangnya, kalau kita ketemu yang kurang baik lah, baru ketemu aja kita rasanya nggak nyaman nih, ya, itu bisa dari pikiran, ya, bisa dari pikiran itu dalam arti negatif thinking gitu. Kayaknya begitu ketemu aja kurang nyaman. Jangan-jangan dia orangnya kurang baik. Ini kita menerka-nerka sendiri, bisa jadi pikiran seperti itu. Padahal sesungguhnya kalau kita deketin, sesungguhnya dia bisa baik. Itu bisa juga dari kalimat-kalimat kita atau perilaku kita yang mendukung untuk menjadi dia tidak baik. Bisa. Misalnya kita ucapannya kasar, ya, atau kita nggak percaya dia menjadi nggak serap. Jadi banyak sebab. Jadi bukan segala sesuatu selalu dikaitkan karma. Kalau begini caranya nanti kita nggak bisa punya teman. Ya, jadi caranya yaitu dengan pikiran yang baik, dengan perilaku yang baik. Walaupun kita sebenarnya kurang pas nih, tapi coba kita tunjukkan dengan perilaku baik, ucapan baik, semua baik. Mereka bisa baik. Tetapi kalau kita udah usaha, ya, tindakan-tindakan yang baik melalui pikiran yang baik, ucapannya baik, kita tunjukkan kepada dia juga baik, setia, lalu orang itu masih nggak baik juga sama kita, itu namanya baru karma. Gitu ya. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan yang kedua, begitu bagus sekali. Silakan yang selanjutnya. Apa masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Kalau tidak ada, pindah ke pertanyaan tertulisnya, Bante ya. Ya, tolong dibacakan. Ya. Yang pertanyaan pertama. Ya, satu-satu dulu ya. Ya. Nama budaya Bante, selamat malam. Saya ingin bertanya, kenapa sepanjang hidup Buddha Gautama tidak pernah menyinggung makhluk-makhluk yang terlahir sebagai makhluk air seperti ikan-ikan besar maupun ikan-ikan kecil dan makhluk air lainnya? Mungkin maksudnya lebih sering yang diceritakan tuh jadi binatang darat gitu. Ya, saya jawab dulu ya. Baik, kenapa Sang Buddha nggak menyertakan yang alus-alus seperti semut, seperti ikan-ikan kecil, ya? Karena itu kurang bermanfaat. Diceritakan juga kurang bermanfaat. Lebih bermanfaat menceritakan tentang manusia, karena manusia itu makhluk yang istimewa. Yang apabila diberi dhamma, sentuhan dhamma, kita bisa mencapai kesucian, kita bisa mencapai arahat, kita bisa menembus 31 alam kehidupan. Nah, karena ini bermanfaat, maka diajarkan oleh Sang Buddha. Termasuk juga kenapa Sang Buddha nggak ngajarin kesaktian. Kalau harus sakti, umat Buddha harus begini-begini, kenapa? Nggak bermanfaat. Kesaktian itu nggak bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Ketika kita jahat, kita merubah tubuh kita menjadi orang baik, kemudian sampai suci, itu yang bermanfaat. Makanya dari segenggam daun yang ada Sang Buddha mengajarkan hanya segenggam daun yang ada di tangan ini. Yang lain tuh dia nggak diajarin, kenapa? Karena nggak bermanfaat. Seperti ilmu pengetahuan, kesaktian, alam semesta yang begitu luas, nggak diajarin, kenapa? Nggak bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Merubah manusia yang tadinya belum suci menjadi suci, itu jauh lebih bermanfaat. Itu sebabnya. Oke, ya silakan yang kedua.
Kemudian yang berikutnya, nama budaya, selamat malam Bante. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi sakit cacingan dalam perut? Karena kalau minum obat cacingan itu kan seperti membunuh cacing yang dalam perut. Apakah itu termasuk membunuh makhluk hidup, Bante? Iya. Jadi kalau kita makan obat, kebetulan obat itu dari cacing, ya. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud pembunuhan. Yang dimaksud pembunuhan itu ada beberapa syarat. Pertama, kita tahu ada makhluk hidup. Ya. Yang kedua, langkah-langkah untuk membunuh makhluk hidup itu. Ya. Ketiga, makhluk hidup itu mati ini gara-gara kita nih. Jadi ada tindakan, ada makhluk hidup, ada tindakan, kemudian kita melakukannya sendiri dan akhirnya makhluk hidup itu mati, itu namanya disebut membunuh. Kalau misalnya obat, gampangnya seperti kita makan daging ayam. Ya. Kalau ayam itu memang sudah mati, misalnya dibunuh oleh si B, ya. Ayam itu udah mati, udah dibunuh. Kita tinggal makan doang. Itu bukan disebut membunuh kita. Ya demikian juga obat. Ya. Misalnya obat itu obat cacing supaya kita nggak cacingan, ya. Kita makan tuh obat, tapi dia kan berbentuk mungkin kapsul atau serbuk mungkin ya. Ya kita nggak kena. Kenapa? Nggak kena. Ya karena yang membunuh itu orang lain, bukannya kita. Kita hanya sakit, lalu kita makan obat cacing. Memang itu terbuat dari cacing. Lalu kita minum obat itu. Tidak disebut membunuh. Kenapa? Karena bukan kita yang membunuh. Orang lain yang membunuh, lalu dia racik menjadi obat cacing supaya kita sembuh. Nah, kecuali kita kena penyakit cacing, harus makan cacing yang hidup, kita makan jadi sembuh. Nah, itu malah bahaya. Membuat kita kena karma, membunuh. Ya. Jadi obatnya itu kan udah diracik, cacingnya artinya udah mati kan. Lalu kita kena penyakit cacing, makanlah obat itu. Ya kita nggak kena. Jadi yang kena itu kalau binatangnya itu masih hidup, lalu kita makan untuk kesembuhan kita. Nah, itu yang menyebabkan pembunuhan. Bisa paham ya? Jadi kalau yang udah mati, dia mengandung obat, ya nggak jadi masalah karena bukan kita yang membunuh, dia udah mati. Ya. Berarti mungkin yang dipikirkan itu bukan niat, saya mau membunuh cacing di perut saya, tapi saya ingin sembuh maka saya ingin minum obat. Karena kan karma itu juga timbul dari niat juga kan, Bante. Oh, maksudnya begini kali. Kita makan obat cacing yang ada dalam perut. Cacingnya itu kan hidup. Dengan makan ini dia kan mati. Pertanyaan saya tadi, syarat untuk membunuh, kita harus tahu adanya suatu makhluk. Pertanyaan saja, kita bisa ngelihat nggak dalam tubuh kita tuh ada cacing lewat-lewat begitu? Ngelihat nggak? Enggak kan? Artinya nggak memenuhi syarat dari 4 ini. Jadi yang disebut membunuh adanya satu makhluk, niat untuk membunuh, langkah-langkah untuk membunuh, matinya makhluk itu, baru disebut membunuh. Oke? Sekarang kita cek dari yang tadi itu. Misalnya anggaplah di perut kita ada cacing. Pertanyaannya, kita bisa ngeliat nggak itu ada makhluknya di perut kita? Nggak ngeliat, nggak sesuai dengan yang pertama. Benar nggak? Lalu kedua, langkah-langkah untuk membunuh. Ya, langkah itu tindakan, mungkin mengambil palu, mengambil kampak untuk membunuh makhluk hidup itu. Kemudian matinya makhluk hidup itu, kita tahu nggak dia mati di dalam gitu? Kita nggak tahu. Jadi juga nggak sesuai. Yang ini salah satunya ini nggak sesuai. Yang keempat juga nggak sesuai. Jadi artinya kita tidak disebut membunuh, tidak, karena nggak kelihatan itu tadi, dan kita nggak tahu dia mati apa enggak. Maka tidak disebut pembunuhan. Itu bisa ya? Ya. Oke, semoga jawabannya